Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ARMA. Selamat menyaksikan. Pengertian dasar ARMA. ARMA atau Auto Regressive Moving Average adalah sebuah model dalam analisis deret waktu atau time series yang digunakan untuk memodelkan data stasioner, yaitu data yang memiliki rata-rata dan varians yang konstan sepanjang waktu. Model ini merupakan kombinasi dari dua komponen utama, yaitu autoregressive atau AR. Model autoregressive atau AR adalah model deret waktu di mana nilai sekarang suatu variabel bergantung secara linear pada nilai-nilai masa lalu sendiri. Lalu yang kedua ada moving average, yaitu MA. Itu model deret waktu di mana nilai sekarang dan suatu variabel bergantung secara linear kepada nilai error atau residual dari periode-periode sebelumnya. Mungkin hal ini nanti dijelaskan lebih lengkap oleh rekan saya. Lalu di sini ada definisinya, itu model ARMA, yaitu yang pertama ada PP, nilai masa lalu dari YY, kemudian ada key error, masa lalu dari komponen MA. Lalu di sini ada tujuan penggunaan model ARMA, yaitu digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dari deret waktu. Kemudian ada menganalisis pola data yang bersifat acak tapi memiliki korelasi waktu. Lalu yang ketiga ada mencari pemahaman struktur internal dan deret waktu yang sudah stasioner. Kali ini saya mau menjelaskan singkat tentang model ARMA di analisis deret waktu. AR itu artinya auto regresif. Sederhananya, nilai sekarang itu dipengaruhi oleh nilai di masa lalu. Jadi bayangkan kalau kamu mau prediksi harga barang, biasanya kamu lihat harga-harga sebelumnya kan? Nah, AR bekerja seperti itu. Dia melihat ke belakang untuk prediksi ke depan. Lalu ada MA. MA itu singkatan dari moving average. Bedanya, dia nggak lihat nilai masa lalu, tapi lihat kesalahan atau error di masa lalu. Jadi kalau kemarin ada kejadian yang bikin prediksi meleset, MA bakal perhitungkan itu untuk memperbaiki prediksi hari ini. Nah, kalau digabung jadi ARMA. ARMA itu gabungan dari keduanya. Dia lihat pola dari data masa lalu sekaligus perhitungkan kesalahan yang pernah terjadi. Makanya ARMA sering dipakai karena dianggap lebih lengkap. Dia belajar dari data dan dari kesalahan. Jadi singkatnya, AR itu lihat data masa lalu, MA itu lihat kesalahan masa lalu. Nah, ARMA gabungan keduanya buat hasil prediksi yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat penggunaan model ARMA. Syarat utama sebelum menggunakan ARMA adalah memastikan data sudah stasioner. Kalau belum stasioner, itu perlu dilakukan transformasi terlebih dahulu, seperti diferensiasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa model ARMA yang akan kita bangun itu bersifat parsimonius, yang berarti model harus sesederhana mungkin dan tidak boleh terlalu kompleks. Kita hanya memilih ORDAR atau P dan MA atau Q secukupnya, sesuai dengan fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial dari data. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak adanya autokorelasi pada residual model. Residual atau sisa dari model harus menyerupai white noise. Jika masih ada pola yang tidak terjelaskan, itu berarti model belum memadai. Terakhir, kita perlu melakukan pengujian validitas model, seperti menggunakan uji L-Jumbox untuk mengecek apakah residual benar-benar acak. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, kita bisa menggunakan ARMA untuk membuat prediksi dan analisis deret waktu yang lebih akurat dan terpercaya. Yang terakhir, kita masuk ke langkah-langkah dalam menganalisis data time series dengan model ARMA atau Auto Regressive Moving Average. Yang pertama itu kita harus memahami data tersebut. Apakah data tersebut itu data stasioner atau bukan? Jadi kita harus mengenal karakteristik data terlebih dahulu, terutama dengan melihat pola visualnya. Jadi kita cari tahu dulu nih apakah data tersebut memiliki tren, musiman, atau fluktuasi yang tidak wajar. Setelah itu kita uji data sudah stasioner atau belum. Artinya nilai rata-rata dan variannya tetap dari waktu ke waktu. Tapi kalau data itu belum stasioner, biasanya kita lakukan diferensiasi atau transformasi logaritmik agar datanya memenuhi syarat untuk dianalisis dengan model ARMA. Yang kedua itu ada identifikasi order model, AR dan MA. Jadi berikutnya kita masuk ke tahap identifikasi model. Di sini kita menentukan berapa banyak leg dari data masa lalu yang akan digunakan atau AR dan berapa banyak leg dari error sebelumnya yang dimasukkan atau MA. Caranya adalah dengan melihat grafik ACF dan PACF. Kalau PACF terpotong pada leg 1 berarti kita butuh AR1. Tetapi kalau ACF terpotong pada leg kedua berarti kita butuh MA yang kedua. Jadi kombinasi ini tuh akan membentuk model ARMA, misalnya ARMA ke-1 atau ARMA kedua. Lanjut yang ketiga, kita masuk ke dalam estimasi model. Setelah model dipilih, kita masuk ke tahap estimasi. Di sini kita menggunakan software statistik seperti eViews, R ataupun Python. Jadi untuk menghitung koefisien dari model AR dan MA yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang keempat itu ada uji diagnostik. Jadi model yang sudah dibentuk perlu diuji apakah hasilnya sudah valid atau belum. Kita melakukan beberapa pengujian seperti apakah residualnya acak? Jika iya, maka kita bisa melakukan uji dengan L-Jumbox test.
Dan jika apakah residualnya normal, kita bisa pakai histogram ataupun QQ plot. Jadi kalau hasilnya baik, artinya model kita layak digunakan. Yang kelima, kita memilih model yang paling terbaik. Jika kita mempunyai beberapa model, maka kita harus membandingkan menggunakan nilai AIC ataupun BIC. Jadi semakin kecil nilainya, semakin bagus modelnya. Kita juga bisa cek nilai error prediksinya seperti RNSE ataupun MAPE. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6 adalah prediksi atau forecasting. Jadi kita menggunakan model ARMA yang sudah terbentuk untuk membuat prediksi ke depannya. Ini bisa membantu kita memahami pola yang akan terjadi di masa depan dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kesimpulannya secara garis besar, analisis dengan ARMA terdiri dari pemeriksaan data, penentuan model, estimasi, diagnosis, dan prediksi. Jadi proses ini tuh penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan perencanaan kebijakan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi